Perkenalkan, nama saya Silvia Damayanti dengan NIM 12226128 dari kelas RD kelompok 8. Sini saya akan menjelaskan tentang materi pertemuan 12 farmasi fisik tentang adsorpsi pada permukaan padatan. Adsorpsi pada permukaan padatan adalah suatu usaha untuk menurunkan energi bebas permukaan pada padatan. Pada permukaan padat, tegangan permukaan zat padat lebih sulit untuk diperoleh. Selain itu, partikel antarmuka padatan tidak bergerak. Masa hidup padatan logam atau zat yang tidak mudah menguap yaitu 1037 detik. Dan antar permukaan tidak homogen karena padatan tidak saling berinteraksi. Contoh fenomena adsorpsi pada permukaan padatan di kehidupan sehari-hari yaitu debu yang menempel pada tangan. Dikarenakan adsorpsi debu adalah debu yang hanya menempel di permukaan dan tidak dapat masuk ke dalam permukaan kulit. Faktor yang mempengaruhi derajat adsorpsi gas pada padatan: 1. Sifat fisika adsorben dan adsorbat. 2. Luas permukaan adsorben. 3. Suhu. 4. Tekanan parsial atau P parsial. Sifat fisika zat dipengaruhi oleh zat yang mengabsorpsi atau adsorben dan zat yang teradsorpsi atau adsorbat. Semakin luas permukaan adsorben, maka semakin banyak adsorbat yang ditangkap. Begitu pula semakin tinggi suhu, maka semakin turun adsorbat yang terabsorpsi. Tekanan juga mempengaruhi karena semakin tinggi tekanan, maka semakin banyak gas yang akan terabsorpsi. Adsorpsi pada permukaan padatan dibagi menjadi dua, yaitu adsorpsi fisik dan adsorpsi kimia. Secara garis besar, adsorpsi fisik adalah kondisi di mana suatu zat hanya menempel pada permukaan padatan. Sedangkan secara garis besar, adsorpsi kimia yaitu suatu zat berikatan dengan suatu padatan. Adsorpsi fisik memiliki sifat reversibel atau dapat dihilangkan. Penghilangan ini meliputi penghilangan adsorben dan adsorbat yang disebut desorpsi. Penghilangan ini dapat dilakukan dengan meningkatkan suhu atau bahkan mengurangi suhu. Ikatan ini dapat hilang dikarenakan terikat dengan gaya van der Waals yang memiliki ikatan lemah sehingga dapat dihilangkan. Lalu ada adsorpsi kimia yang dikenal sebagai kemisorpsi, adalah peristiwa di mana adsorbat melekat pada adsorban melalui ikatan kimia primer. Ikatan ini tidak dapat diubah kecuali ikatannya putus dan bersifat irreversibel atau tidak dapat dihilangkan. Nah, ini adalah perbedaan adsorpsi fisik dan kemisorpsi. Seperti yang kita bahas tadi di slide sebelumnya, adsorpsi fisik itu dia reversibel, sedangkan kemisorpsi dia irreversibel. Adsorpsi isotermik, yaitu berapa banyak gram gas yang bisa diadsorpsi oleh 1 gram adsorben pada suhu tetap. Dalam adsorpsi isotermik terdapat istilah delta HA, yaitu panas adsorpsi untuk pembentukan ikatan kimia. Dan ada delta HV, yaitu panas kondensasi kapiler untuk penataan adsorbat. Teori adsorpsi isotermik dibagi menjadi dua teori. Yang pertama ada teori dari Langmuir, dan yang kedua ada teori dari BET. Langmuir menegaskan bahwa adsorpsi isotermik hanya terjadi pada satu lapisan atau monolayer. Sedangkan BET mengungkapkan bahwa adsorpsi isotermik terjadi pada lapisan banyak atau lapisan ganda yang disebut multilayer. Adsorpsi pada permukaan padatan memiliki prinsip: pada adsorpsi padatan dan cairan digunakan untuk pemucatan warna, kromatografi, dan pembasahan. Sedangkan prinsip adsorpsi padatan gas digunakan untuk menghilangkan bau ruangan dan penggunaan masker gas. Rumus adsorpsi isotermik terdiri dari rumus Langmuir, Freundlich, Temkin, Fowler, dan BET. Namun, pada teori kali ini atau pada materi kali ini
Rumus yang digunakan hanya rumus Langmuir, Freundlich, dan BET. Wetting atau pembasahan adalah fenomena yang terjadi karena gaya adhesi lebih besar dari gaya kohesi, sehingga suatu zat dapat menyatu atau menempel. Wetting atau pembasahan biasanya terdapat dalam suspensi. Mekanisme kerja wetting agent yaitu menurunkan sudut kontak. Wetting agent, jika pada permukaan minyak, akan berfungsi untuk membantu air agar dapat menempel pada permukaan minyak. Sudut kontak itu parameter pembasahan suatu zat. Perubahan tegangan permukaan akibat zat lain itu terjadi jika suatu senyawa terabsorpsi pada batas permukaan, artinya tegangan permukaannya tinggi. Sehingga jika ditambahkan senyawa organik non-ionik agar tegangan permukaan turun sedikit. Tetapi jika ditambahkan surfaktan, maka tekanan permukaan akan turun sangat banyak, sehingga tegangan permukaan dapat diturunkan dengan penambahan surfaktan ataupun senyawa organik non-ionik. Busa adalah struktur yang relatif stabil serta merupakan fenomena antarmuka antara gas dan cairan. Busa juga terdiri dari gelembung udara yang tertutup di dalam lapisan tipis gelembung cairan. Sifat elektrik batas permukaan terjadi jika suatu senyawa dicampur dengan air, maka partikel yang ada di dalamnya bisa memiliki muatan karena terdapat gugus ionik. Namun, sifat elektrik suatu senyawa ini tergantung pada strukturnya. Muatan yang terdapat di dalam partikel tersebut berfungsi sebagai pK dan pH. Lapisan ganda elektrik menurut Nernst itu kondisi di mana suatu cairan memiliki muatan positif di permukaannya, maka akan bermuatan positif juga. Tetapi karena terdapat di dalam sistem positif dan negatif, maka muatan negatif akan berinteraksi dengan muatan positif sehingga terjadi counter ion. Lapisan ganda elektrik menurut Helmholtz, yaitu lapisan yang terabsorpsi pada permukaan, memiliki lapisan listrik yang dapat bergeser karena renggang, dan terdapat lapisan yang bermuatan netral. Istilah lapisan ganda elektrik dibagi menjadi dua. Yang pertama ada elektrotermodinamik atau potensial Nernst, dan elektrokinetik atau potensial zeta. Potensial Nernst yaitu kondisi di mana perbedaan potensial air dikurangi dengan permukaan sebenarnya yang bersifat netral. Sedangkan potensial zeta adalah perbedaan antara permukaan yang lapisannya sangat terikat kuat dikurangi dengan bagian yang bersifat netral. Pada farmasi, untuk menentukan muatan pada suspensi dan emulsi digunakan potensial zeta, karena potensial Nernst sangat jarang digunakan untuk menentukan muatan pada suspensi dan emulsi. Sekian dari saya, terima kasih.